Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa secara bersama-sama. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Semua siap? Doa. Mulai. Doa selesai. Salam pada Pak Guru. Sebelum kita belajar, Bapak mau nanya untuk absensi ini ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah ya, kelihatannya rame, seger-seger udah pada sarapan, udah pada mandi juga ya, udah lengkap semuanya ya. Oke. Baik anak-anakku, hari ini Bapak ingin memberikan kalian materi tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kita bicara tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa, apa sih tentang kesatuan? Apa sih tentang persatuan? Ada yang tahu apa itu persatuan? Apa itu kesatuan? Silakan. Ada? Tidak. Oke. Jadi persatuan ya, dari kata per dan satuan, persatuan. Persatuan itu adalah dari macam-macam ya, bersatu ya, dari macam-macam pula. Kalau kita bicara tentang Indonesia, negara Indonesia, tentunya Indonesia memiliki macam beraneka ragam ya kan, karena negara Indonesia merupakan negara kesatuan ya kan. Kalau kita bicara tentang persatuan, ya persatuan adalah perkumpulan dari beberapa macam-macam etnis dan lain sebagainya. Itu bisa kita kategorikan tentang makna persatuan. Kemudian kesatuan. Ada yang paham tentang kesatuan? Ya, kalau kita tadi bicara tentang persatuan, sekarang kesatuan. Gimana lalu ada kurang ya? Oke. Kesatuan adalah di dalam persatuan itu sendiri. Jadi kalau persatuan itu adalah untuk semuanya, nah kesatuan itu di dalamnya. Ya, jadi kalau misalkan ada kelapa ya kan, misalkan serabut itu adalah kesatuannya, kelapanya itu atau isinya itu adalah kesatuannya. Kesatuan dalam kesatuan, persatuan dalam kesatuan. Di balik-balik persatuan. Oke, ya silakan. Apa yang empat pilar kebangsaan? Oke, ini si Naval bertanya, apa sih atau apa itu empat pilar kebangsaan ataupun kesatuan dan lain sebagainya? Ada yang bisa jawab di sini? Saya. Ya silakan, tulis. Empat pilar kebangsaan itu terdiri dari Pancasila, Undang-Undang, NKRI, sama Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Baik, benar? Benar. Oke, yang pertama tadi apa? Pancasila. Yang kedua? Undang-Undang. Yang ketiga? NKRI. Yang keempat apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi ada empat pilar kebangsaan. Salah satunya kalau kita bicara tentang kebinekaan itu tidak jauh dari persatuan. Ya, bineka, bicara tentang kebinekaan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Kalau kita di Indonesia pastinya bineka itu sangat luar biasa, ya sangat bermanfaat sekali. Kenapa? Karena Indonesia bermacam ragam manusianya, kemudian ras, kemudian agama dan lain sebagainya. Selanjutnya kalau tentang Pancasila, ya bicara tentang Pancasila, kenapa Indonesia harus ada Pancasila? Kenapa tidak ada yang lain? Ada yang bisa jawab? Ya. Baik. Kenapa Indonesia harus ada Pancasila? Ya. Harus ada
falsafah hidup, harus ada pedoman hidup. Ya. Kalau kita bicara tentang masyarakat adat Lampung, kita punya pil sengir, ya. Jadi kita ada yang namanya falsafah tuntunan hidup. Ya, negara kita ini harus ada tuntunannya. Pancasila dari sila pertama dan sampai dengan sila kelima. Yang mencetuskan, siapa yang mencetuskan Pancasila? Bapak proklamator kita siapa? Bapak Insinyur Soekarno. Beliau adalah yang mencetuskan pertama tentang Pancasila. Selanjutnya tentang NKRI. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah pasti, ya. Karena Indonesia berbentuk kepulauan, karena beraneka ragam, ya. Jadi kita bukan satu daratan yang sama. Mungkin seperti di negara Eropa dan lain sebagainya. Kita adalah negara kepulauan, banyak, ya, banyak pulaunya. Dari 17.000 pulau, ya. Sampai kita bisa dipertemukan dan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin selanjutnya tentang undang-undang. Nah, kenapa sih di negara kita ataupun di negara-negara di dunia itu punya undang-undang? Kenapa? Silakan Ando. Karena benar sebagai tata hukum yang ada di negara tersebut. Betul tidak? Betul tidak? Betul ya? Oke, baik. Jawaban yang bagus. Jadi kenapa sih di Indonesia punya undang-undang? Kenapa sih di dunia punya undang-undang? Yaitu karena harus punya aturan-aturan yang menuntut masyarakat untuk tertib. Apa alasannya? Yang kedua, punya aturan hidup, gitu kan? Punya aturan hidup yang harus dituntut. Kalau kita tidak punya namanya undang-undang, negara kita itu bakal hancur. Bakal hancur. Karena banyak yang akan menjadi banyak yang memprovokatif dan lain sebagainya. Kita misalkan mencuri tidak ada aturannya, kalau mencuri nanti bakal ditangkap polisi, kemudian dipenjara dan lain sebagainya. Kalau kita tidak punya namanya aturan atau undang-undang, kita bakal rusak. Kita tidak diatur oleh aturan yang jelas. Karena undang-undang itu boleh dirubah sesuai dengan nantinya amandemen melalui DPR, presiden dan sebagainya. Namanya aturan itu bisa dibentuk, bisa dirubah, bisa juga dihapuskan. Kalau memang sudah tidak relevan bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang keberadaan, persatuan dan kesatuan, ada beberapa yang memiliki perbedaan. Satu, ada faktor pendorong, kemudian ada faktor pendukung. Jadi ada dua faktor tersebut, pendorong dan pendukung. Kalau sekarang kita bicara tentang faktor pendukung, siapa nih yang tahu tentang 4 faktor pendukung tentang persatuan dan kesatuan? Ada 4 faktor pendukung. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Pancasila, Sumpah Pemuda, Bhinneka Tunggal Ika, dan Bersama. Iya. Beri apa sudah buat temannya? Jawaban itu tadi sudah sangat tepat. Ya, tidak meleset ini sudah sangat tepat. Ada 4 faktor, ya, beberapa. Dan itu tidak jauh beda dengan 4 pilar kebangsaan, hampir beda tipis. Ya. Kalau yang disampaikan tadi Pancasila, Sumpah Pemuda, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan kebersamaan, itu sangat tepat. Apalagi kalian adalah seorang pemuda yang memang harusnya kalian nanti harus bangkit dari keterpurukan misalkan, atau dari kesenjangan dan lain-lain. Ya. Ada Pancasila. Kita tadi sudah bicara tentang Pancasila. Ada Sumpah Pemuda. Ada yang tahu Sumpah Pemuda pada tanggal berapa? Ya, silakan Ando. Tanggal 28 Oktober 1928. 28. Benar? Oke. Benar jawabannya itu sangat tepat. Ya. Pada tahun 1928. Artinya sebelum kemerdekaan Republik Indonesia
1945. Pemuda itu sudah mempersatukan diri untuk bersatu, ya, untuk punya kesatuan seperti itu. Jadi pada dasarnya, ya, pemuda inilah yang menjadi tonggak utama kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu salah satu dari faktor pendukung. Pemuda itu adalah faktor pendukung utama, ya, karena sudah jelas di sejarah kita di Sumpah Pemuda. Siapa sih yang memproklamatori tentang Sumpah Pemuda? Ada yang tahu? Siapa pahlawannya? Budi Utomo. Itu salah satu proklamator pemuda, ya, pemuda. Selanjutnya tentang kebersamaan. Ya, kebersamaan itu bukan kalau kita di sekolah kebersamaan lompat pagar, kemudian kebersamaan nggak belajar, kebersamaan nggak dan lain-lain. Kebersamaan yang ada di dalam empat faktor pendorong ini, kebersamaan yang diciptakan yang ditimbulkan tadi, Sumpah Pemuda tadi. Ayo kita sama-sama ngebangun sebuah organisasi pemuda. Pertamanya kan organisasi pemuda, ya kan? Selanjutnya terus, kemudian tujuan utama mereka adalah untuk mendesak supaya orang-orang tua itu segera mendeklarasikan proklamasi. Itu salah satunya. Kebersamaan mereka sudah terbentuk dari awal. Karena kebersamaan saya ingin merdeka, saya ingin bebas dari penjajah. Pada akhirnya mereka membentuk dengan cara bersama-sama. Kebersamaan inilah yang harus dibangun oleh pemuda-pemuda. Baik, selanjutnya tentang faktor penghambat. Nah, di Indonesia itu banyak sekali faktor penghambat. Mungkin di negara lain juga sama. Tapi Indonesia memiliki ciri-ciri khas khusus yang memiliki dasar faktor-faktor penghambat. Baik, sebelum Bapak gali terus informasi tentang faktor-faktor penghambat, Bapak ingin minta kalian buat 4 kelompok. Ya. Satu kelompok 5 orang, ya kan? Satu kelompok 5 orang. Nah, nanti anak-anak semua bisa diskusikan beberapa macam faktor-faktor luar biasa, dari faktor penghambat, pendukung dan lain sebagainya. Nanti kita akan berdiskusi secara bersama-sama tentang itu. Baik, sekarang Bapak tunjuk, ya, untuk baris pertama ini adalah kelompok 1, ya. Kemudian baris kedua kelompok 2, baris ketiga kelompok 3, baris terakhir itu kelompok 4. Silakan sekarang membentuk barisan, membentuk kelompok, maksudnya, ya, membentuk kelompok untuk kita berdiskusi secara bersama-sama. Silakan. Jadi tugasnya, ya, dalam satu kelompok harus menunjuk atau harus memilih satu ketua kelompoknya atau satu ketua tim, ya. Silakan nanti dipilih. Dalam kegiatan kelompok ini, ya, Bapak pengen kalian tahu dan bisa berselancar di media sosial tentang faktor-faktor penghambat, faktor-faktor pendukung, tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Bisa, ya? Bapak berikan keluasan untuk bisa membuka HP kalian masing-masing dan kalian harus mengisi nanti. Oke? Silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman tentang 2 faktor yang kita jelaskan tadi. Silakan. Baik, sudah selesai semua berdiskusi? Ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk bisa berdiri untuk perwakilannya. Ya, silakan berdiri kelompok 1. Ya, silakan sampaikan tentang faktor-faktor penghambat untuk kesatuan dan kesatuan. Silakan. Ya, faktor penghambat kesatuan dan kesatuan itu ada kesenjangan sosial, terus kurangnya kesadaran, Ya. sama keanekaragaman. Baik.
Benar ya? Oke, semua dong. Selanjutnya kelompok 3, silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk perwakilan. Silakan. Ya, silakan tentang faktor pendukung tentang kebinekaan persatuan dan kesatuan. Silakan. Untuk faktor pendukungnya itu ada Pancasila, Sumpah Pemuda, Bhinneka Tunggal Ika, dan kebersamaan. Baik, benar ya? Benar, ada yang ingin ditambahkan? Cukup ya, benar ya? Dihapus dong. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Berdiri, ya perwakilannya. Silakan sampaikan hasil diskusi. Untuk pendukungnya Pancasila, undang-undang, sama NKRI, sama Bhinneka Tunggal Ika. Baik, benar ya? Dihapus dong. Berarti yang Bapak jelaskan kalian sudah paham. Artinya Bapak berikan kebebasan kalian untuk bisa buka HP kan, ya kan? Jadi bisa ini. Silakan terakhir kelompok 4 untuk bisa menyebutkan hasil diskusinya. Silakan. Menghambat perubahan sosial yaitu adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghambat. Sikap masyarakat yang masih tradisional, pasal masyarakat tentunya diskriminasi menimbulkan anarki. Sudah cukup. Benar, Pak. Oke, beri tepuk tangan dong. Baik, anak-anakku semua ya. Tadi anak-anak sudah berdiskusi dengan teman-teman lain, yaitu adalah salah satu, ya, adalah salah satu dari beberapa rangkaian yang harus kita lalui. Ya, karena biasanya untuk kegiatan pembelajaran dengan sistem kelompok seperti ini harus benar-benar bisa menggali lagi informasi dari teman dan lain-lain, ya, gitu. Jadi untuk kelompok ini kita sudah selesai, ya. Silakan anak-anakku bisa kembali ke tempat masing-masing karena Bapak akan memberikan kalian sebuah soal untuk kita evaluasi bersama-sama. Baik, anak-anakku, kita tadi sudah Bapak tadi sudah menjelaskan, kemudian Bapak juga tadi sudah memberikan kalian untuk berdiskusi secara bersama-sama, dan di tugas akhir Bapak ingin melihat bagaimana anak-anakku ini bisa menangkap materi yang Bapak serap dan lain sebagainya. Jadi Bapak ingin memberikan kalian soal, ya, nanti kalian kerjakan, kemudian bagi yang sudah nanti bisa langsung mengumpulkan ke depan. Oke, ini Bapak bagi untuk soalnya. Baik, silakan nanti ditulis nama, kemudian kelasnya, kemudian jawabannya ya, tepat, singkat, padat. Silakan anak-anakku bisa mengajarkan soal. Baik, anak-anakku, kalau sudah selesai, silakan yang sudah dikumpulkan ke depan. Masih ada yang belum selesai? Oke, masih ditunggu ya, sebentar lagi. Baik, ya, masih Bapak tunggu. Oke, waduh, kok cepet-cepet ini ya? Oke, ada lagi yang belum selesai? Oke, terakhir dulu ya. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai, dan soal-soal juga sudah kalian kerjakan, dan Bapak nanti akan melihat
melihat seberapa kemampuan anak-anak bisa menjawab soal-soal yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Ya, terima kasih. Untuk hari ini kita sudah selesai untuk pembelajarannya. Untuk anak-anakku tetap semangat ya, sekolahnya jangan males. Kemudian lebih semangat lagi ya, karena kita seorang pemuda harus lebih lagi menguasai tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Contohnya di materi tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doa sebelum kita silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Semua siap? Dua, mulai. Selesai. Disalam pada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak untuk bisa meninggalkan ruang kelas.